Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah azakumullah wa iyyakum. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan dumateng kita sedanten sehingga Pak insyaallah kita saged bermuwajahah thalabul ilmi kanthi kahanan sehat walafiat. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu adalah huru-hara atau ahwal atau keadaan menjelang hari kiamat. Dalam hadis yang dinukil dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, ada sebuah hadis yang memberikan peringatan pada kita. Sayati zamanun ala ummati, akan datang kepada umatku sebuah zaman. Yafirruna minal ulama wal fuqaha, maka sebagian kaum muslimin itu meninggalkan ahli ilmu dan ahli fikihnya. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Satabtaliyahumullahu salasan baliyah, maka mereka akan mendapatkan balak, yaitu adalah berupa 3 hal. Awaluha, yang pertama balak itu adalah yarfa'ullahu ta'ala al-barakata min kasbihim, maka Allah mengangkat barokah dari semua yang mereka usahakan. Jadi raf'ul barokah, yaitu diangkatnya barokah. Kemudian yang kedua wasani yusalituhullahu ta'ala, maka Allah akan memberikan, menguasakan alaihim kepada kaum muslimin sultanan zaliman, yaitu mereka akan diberikan penguasa yang zalim. Jadi kalau mereka lari dari para ahli ilmu, lari dari majelis ilmu, maka mereka akan mendapatkan pemimpin yang zalim. Wasalis, kemudian yang ketiga yaitu adalah wasalisuha, yang ketiga apa? Yaitu adalah yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Mereka keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ini adalah menjelang akhir zaman, kita nanti akan menghadapi sebuah fenomena, banyak mereka itu kemudian lari dari ilmu. Innallaha yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'u innallaha, sesungguhnya Allah yaqbidul ilma itu kemudian mengangkat ilmu intiza'an min sudurin nas, bukan langsung mengambil cegemek gitu ilmunya diangkat di langit, enggak. Walakin bil mauti au bi qabdil ulama, yaitu dengan membafatkan atau mematikan para ulama. Hatta lam yabqa, kemudian tidak ada tertinggal dari para ulama kecuali hanya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Atau maka mereka meminta fatwa. Sebagian dari ru'usan nasa, sebagian dari mereka itu kemudian atau bi ghairi ilmin, mereka itu kemudian memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka akan sesat dan menyesatkan. Karena itu ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum,
Yang kita bahas pertama adalah rohul barokah, yaitu cabutnya yaitu adalah barokah. Sekarang barokah itu apa? Ya. Jadi barokah itu mempunyai arti tiga. Menurut beberapa salafun saleh kita, bahwa barokah itu ada tiga. Yang pertama itu adalah ya al-luzumu was-subut. Al-luzumu was-subut. Luzum itu apa? Yaitu adalah terus menerus. Subut itu apa? Menempel. Apa yang terus menerus dan menempel? Yaitu adalah khairan, kebaikan. Ya, jadi kalau orang itu mendapatkan barokah, berarti kebaikannya itu menempel dan terus menerus menyertai orang yang bersangkutan. Luzumu ya wasubut. Kemudian yang kedua yaitu adalah numuwu waziyadah. Numuwu waziyadah yaitu adalah numuwu itu tumbuh terus menerus, waziyadah itu apa? Bertambah. Apa yang bertambah? Kebaikannya, ma'asyiral muslimin. Jadi tidak hanya melekat kemudian menyertai orang tadi tidak, tapi terus menerus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang ketiga yaitu adalah arti barokah yaitu as-sa'adah. As-sa'adah itu adalah kebahagiaan. Ditambahi lagi oleh salah seorang ulama salafun saleh kita yaitu adalah as-sabatu 'alal haq. Jadi yang disebut dengan al-barokah itu takni mempunyai makna yaitu adalah as-sabatu 'alal haq wa juhudu fiha. Yaitu adalah ya sabat itu tetap istiqomah ya berada di dalam kebenaran dan berusaha untuk mempertahankan supaya tetap berada pada jalan itu, juhud. Ya, juhud itu apa? Jiddiyatul amal. Jiddiyah itu sungguh-sungguh, amal itu adalah beramal. Jadi ma'asyiral muslimin, yang dimaksud dengan barokah itu kalau orang itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka tetap berada di jalan kebenaran. Tidak menyimpang ke kanan atau tidak menyimpang ke kiri. Yang sekarang ini kan banyak ya orang-orang yang kemudian mengaku sebagai wali. Wali kan cuma ada dua ya, waliullah atau waliyur rahman, dan yang kedua adalah waliyus syaiton. Ya. Kalau waliullah itu apa? Ya, alladzina amanu ya adalah orang-orang ya yang kemudian beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muttaqun. Dan kemudian mereka itu bertakwa. Inna auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka itu adalah orang yang tidak sedih, tidak khawatir dengan kehidupan di dunia maupun kehidupan di alam barzakh maupun kehidupan di akhirat. Ulaika alladziina amanu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itu orang yang beriman dan mereka itu orang yang bertakwa. Tapi kalau aulia syaitan itu apa? Yaitu adalah orang yang kemudian ya yakhruju min taatillah. Mereka itu keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala tapi diberikan keistimewaan. Ahwalul ajaib, yaitu adalah ahwal atau keadaan ajaib. Misalnya ya bisa memindahkan barang ya dari Blitar ke Kediri, enggak usah pakai ya, JNE ya. Langsung kemudian bisa dipindahkan ya, atau kemudian ya dia bisa menemukan barang yang hilang, atau bisa ilmu terawangan, atau bisa menyembuhkan ya penyakit yang kemudian sudah lama dan sebagainya. Ya kalau dia taat pada Allah namanya karomah. Tapi kalau dia kemudian berbuat maksiat pada Allah itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Dielu-elukan ya sehingga akhirnya kemudian dia terlena, sehingga akhirnya dia jatuh ke dalam kebinasaan. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya maka berkah itu adalah bagaimana kita tetap sabat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan keberkahan? Minimal ada dua. Ya, keberkahan itu ya dicari dengan dua hal. Tolabul barokah itu ada amroin, ada dua urusan. Apa itu? Ya, yang pertama adalah
luju'u as-shadiq. Ya, luju'u as-shadiq ilallahi azza wajalla. Yaitu dia kemudian ya kembali pada Allah itu dengan jujur, bukan goroh. Ya. Jujurnya bagaimana? Ya dia harus kembali wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Kalau kemudian dia menghadapi sesuatu yang rumit, ya masalah atau kemudian dia menghadapi berbagai macam kendala, maka dia kembali pada Allah dan Rasulnya. Karena nanti menjelang akhir zaman tuh ya la taqumus saah, akan menjelang hari kiamat, apa yang terjadi? Ya'udu ummati ya'buduna ausanin. Maka kemudian umatku akan kembali menyembah kepada berhala. Tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah meminta kepada berhala. Berhala itu apa? Ma yu'badu min dunillah. Segala sesuatu yang ditakzimkan, yang diagungkan, yang disembah, yang dimintai pertolongan, yang dimintai doa, yang dimintai dengan ilhah. Ilhah itu apa? Rintihan. Ya, untuk apa? Untuk meminta tolong. Maka kalau kemudian dilakukan pada selain Allah, itu namanya syirik. Ya, karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum, sekarang ini ya luar biasa yang terjadi di kalangan kaum muslimin, ya sehingga kalau kemudian mereka itu lengah sedikit saja bisa masuk ke dalam istidrat tadi. Baru-baru ini kan ulang tahun Muhammadiyah 18 November ya. Itu kan berdirinya Muhammadiyah. Ini Pak Haidar Nasir itu ditawari oleh KDM. Tahu ya KDM? Ya, Gubernur Jawa Barat untuk kemudian diserai untuk mengurus Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar itu masjid jamiknya ya provinsi. Ya, tapi kemudian ya beliau menolak, tidak usah. Ya, karena apa? Akan menimbulkan banyak kecemburuan. Jadi pada era sekarang ini ternyata enak sih beneh gitu lah. Artinya apa? Ya, langsung mengklaim oh ini masjid, tapi semuanya bisa menggunakan. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya Pak Hasyim Muzadi itu bolak-balik juga berpesan pada setiap pertemuan ya dengan para ya mustamiinnya. Beliau mengatakan apa? Harusnya kaum muslimin itu mempunyai sifat yaitu tawasud, moderat. Ya, tidak ditarik ke kanan, tidak ditarik ke kiri. Kemudian yang kedua, tawazun, seimbang. Enggak terlalu ghururin. Ghurur itu apa? Tidak terlalu berlebihan. Ya. Kemudian yang ketiga, tasamuh, yaitu saling menghormati satu dengan yang lain. Kan terbukti kan ketika Pak Karno itu pada waktu masa demokrasi terpimpin, beliau itu menggabungkan 3 ideologi sekaligus. Ya, yang kemudian disebut sebagai ideologi Nasakom, nasionalisme, ya, komunisme dan agama. Agama dengan komunisme itu nggak cocok belas. Sedangkan nasionalisme itu kalau kemudian dicampur dengan komunis, itu juga akan menimbulkan banyak sekali bentrokan. Karena nasionalis itu sebagian ada yang mempunyai sifat liberalis, ada yang kemudian mempunyai sifat ya apa itu West minded, ya ada juga kemudian mereka itu birokrasi, teknokrasi, hampir semuanya mereka itu dari pergerakan itu nasionalis semua. Kalau disandingkan dengan komunis, ya mesti gesekan juga. Dengan agama juga gesekan juga. Karena ada beberapa tujuan yang tidak seimbang. Tapi karena beliau itu menganut ya apa dialektika, ya. Dialektika itu dialog ya antar berbagai macam aliran. Kalau bisa ya wawuh, tapi ternyata kan kutubnya berbeda. Satu kutub selatan, satu kutub utara. Jadi susah untuk disatukan. Akhirnya apa? Tiga-tiganya ambruknya, Mas. Ya benda. Militer yang berusaha untuk kemudian menengahi, yaitu ada Jenderal Ahana Sution dan Ahmad Yani, malah dua-duanya jadi korban kan. Ya, ini menunjukkan apa? Memang perimbangan kekuatan kalau kemudian tidak didasari kepada keikhlasan repot. Karena komunis itu tiba-tiba ya dia Aidit menghadap ke Beijing, ya, ke Peking, kemudian apa?
mempersenjatai ya angkatan perang kelima. Ya, bayangkan ya. Mempersenjatai angkatan perang kelima. Kemudian digerebek ya oleh Ahmad Yani ya di pelabuhan ya Tanjung Priok itu, ternyata kemudian senjatanya akhirnya dirampas. Nah, ini kemudian menimbulkan ketegangan sampai kemudian mereka itu merencanakan gerakan G30S PKI. Kenapa ini kemudian saya ya sering saya sitir, karena sekarang ini generasi muda kita sudah lupa dengan komunis. Karena mereka itu kekejamannya luar biasa. Peristiwa Kanigoro tahu ya? Ya, Kiai Jawahari. Kiai Jawahari itu bapaknya Kiai Maksum Jawahari. Ya, kalau Mbah Kiai Maksum Jawahari sampai kan kenal ya. Tapi kalau Mbah Jawaharinya sendiri itu ya bapaknya. Beliau itu di dekat pesantren Kanigoro situ. Ketika anak PII itu sedang ya belajar daurah agama itu, tiba-tiba PKI-nya masuk, Pesindo dan Laskar Rakyat, ya kemudian mereka itu melecehkan santriwati, membakar Al-Quran, ya kemudian juga merusak ya berbagai tempat fasilitas ibadah dan sebagainya. Ini merupakan bentuk daripada ya peace to peace. Sedangkan pemerintah tidak bisa mengayomi pada saat itu. Karena apa? Dianggap itu adalah salah satu bentuk daripada dialektika saja, ideologis. Wah, repot ya. Kalau dibiarkan, lama-lama akan terjadi bentrokan horizontal. Karena itu ma'asyiral muslimin, dengan agama itu adalah mensiarkan sama. Apa siarnya? Yaitu silmiah, yaitu perdamaian. Karena itu alhamdulillah kebanyakan ustadz, ya Pak Yai itu kemudian mereka berdakwah ya dengan ikhlas, dan itulah yang nanti akan membuat ya barokah itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rohul barokah itu syaratnya apa? Syaratnya cuma dua. Yaitu pada surah Al-A'raf 96. Dalam ayat itu ya dikatakan ya bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Andaikan ahlul qaryah, penduduk desa atau penduduk kota atau penduduk sebuah negara, amanu wattaqau, mereka beriman kemudian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakah. Pasti akan aku bukakan pada mereka itu adalah barokah. Ini syarat yang pertama tadi adalah luju'u as-sadiq ilallah, artinya apa? Yaitu amanu wattaqau, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mereka itu kemudian beriman ya dengan iman yang benar, bertakwa dengan takwa yang benar, iman akan menghasilkan keikhlasan. Takwa itu akan menghasilkan ya al-amal ya, dan kemudian juga al-jihad, kemudian at-tadhiyah. Jadi kalau ikhlas, amal, jihad, at-tadhiyah itu pengorbanan, maka mereka itu akan menjadi muslim yang benar-benar ya bisa menjadi muslim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas manusia itu tujuannya cuma ada 4 akhirnya. Jenengan ibadah, jenengan bekerja, jenengan berdakwah, jenengan kemudian berusaha untuk hadir di majelis taklim ini, sebenarnya cuma mengharapkan 4 saja. Apa yang pertama? Yaitu adalah bima yurdillah, yaitu adalah mencari ridho Allah, thalabul ridho ilallah, mencari ridho di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu adalah bima yang fa'unnas, supaya kita bisa memberikan ya kemanfaatan kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jadi kalau jenengan dakwahnya malah membuat orang lain tuh wedi, ya, membuat orang lain lari, membuat orang lain tuh kemudian malah ya ora jenjem, ya tintrim, atine sak menir dan sebagainya, itu bukan dakwah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau berhadapan dengan manusia lintalahum, kamu harus mempunyai linul qulub.
Linul qulub itu apa? Yaitu hati yang lin. Lin itu hati yang lemah lembut. Bayangkan ya, Nabi Musa, Nabi Harun ya itu disuruh oleh Allah ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu adalah penguasa yang sewenang menang. Apa yang dikatakan oleh Allah? Faqula lahu qaulan layyinan. Maka ketika berdakwah pada Fir'aun, maka kamu harus berkata yang lemah lembut. Dengan orang yang otoriter, orang kafir, orang yang kemudian dia mempunyai kekuasaan tanpa batas, pasukannya dul autat wa fir'auna dul autat, yaitu Fir'aun yang mempunyai banyak pasukan yang berpasak-pasak. Berpasak-pasak itu ya berombongan-berombongan. Jadi pasukannya hebat luar biasa. Tapi dakwahnya kemudian nggak mentang-mentang. Dakwahnya kemudian tidak bengok-bengok lagi bilang. Dakwahnya kemudian tidak ya semata-mata ya kamu ya adalah penguasa yang jelek, harus kemudian kembali pada Allah. Enggak gitu. Waqula lahu qaulan layyinan. Berkatalah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Dengan penguasa yang bengis zalim saja kita lemah lembut, ya apalagi dengan kaum muslimin. Ya benda. Dan dakwah dengan kaum muslimin itu malah ya kau merengpal kira-kira wedi apa ndak? Ya wong yang Fir'aun kudu antum kan bukan Nabi Musa. Terus ya saudara antum kan bukan Fir'aun. Ya benda. Harusnya kalau kita berdakwah kemudian kita tidak boleh ya menggunakan kata-kata yang kasar. Ya. Walau kunta faddan khalidal qalbi, kalau kamu keras hati lagi memaksa lang fadu min khaulik, maka mereka akan lari semua. Masalahnya kita, kenapa orang kemudian tidak mau ngaji? Itu kadang-kadang mereka itu ya sering ketika ngaji itu merasa tervonis. Ya, tervonis itu apa? Wah, tiba ini enak, malah dijelek nih bisa. Nah, ini akan membuat mereka menjadi semakin minder. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kemudian kita berdakwah jangan sampai membuat orang lain itu takut, minder dan kemudian lari dari dakwah. Khatibun nas biqadri uqulihim. Berkatalah pada manusia itu sesuai dengan ya tingkat pola pemikirannya. Jadi kalau mereka pemikirannya itu ya masih sederhana, ya sudah diajari sholat dulu. Kita pernah berdakwah itu ternyata mustamiinnya ya ibu-ibunya itu masang rukuhnya ora iso Pak. Amen kuola kualik ya. Begitu tiga teori yang dibagi-bagi Pak. Orang mudeng belas nanti ya. Akhirnya apa? Ya wes sekarang dakwahnya apa? Cara pakai sarung. Ya, cara pakai mukena. Bagaimana kemudian mengatur sop. Jadi sesuatu yang paling sederhana dulu. Supaya apa? Mereka paham. Sekarang ini kan kemudian yang terjadi apa? Pertikaiannya itu pada sesuatu yang kemudian tidak membawa impak apa-apa. Rebutan nasab itu kira-kira kan ya punya manfaat apa enggak? Yo, iki Mbak Alawi itu ndak. Ubaidillah enggak duwe anak sing jenenge ya Alawi ya. Akhirnya apa? Dihapus ya semua nasabnya dan sebagainya. Ini akan menimbulkan banyak sekali implikasi. Coba jenengan lihat Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu kira-kira darahnya ada Habibnya apa enggak? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu ya dari ibunya ya Raden Ayu Mangkorawati itu penguasa dari Pacitan. Dan itu masih ya merupakan keturunan daripada ya Pangeran Timur. Pangeran Timur kalau diangkat lagi itu masih keturunannya Brawijaya V. Mbahnya Singopeni Nyi Ageng Tegarejo itu ternyata ya merupakan keturunan dari Sultan ya Kaharudin Shah ya dari Gua Talo yang dinikahkan dengan penguasa Sumbawa. Kira-kira keturunan apa itu ya? Ya, keturunan Gua Talo itu Sulawesi, keturunan ya Sumbawa juga campur. Bahkan kemudian ya Nyi Ageng ya, Teja Kusuma ya
Tejowati ya, Nyi Ageng Tejowati itu merupakan anak daripada Abu Bakar Basaiban. Abu Bakar Basaiban ya itu adalah seorang habib. Karena itu di dekatnya Malioboro itu ada tempat yang namanya Sayyidan. Pernah ya lewat situ? Yang dari timur itu loh ya, mau ke Malioboro kan ada namanya Sayyidan. Itu tempatnya para sayyid dulu. Bahkan di istana Yogyakarta itu ada khusus pasukan ya dari Makassar, ya kemudian ada pasukan dari Bali, pasukan dari semuanya campur ya aduk. Bahkan kemudian kalau jenengan tarik garis lurus Bondan Kejawan yang menurunkan raja-raja Mataram, Bondan Kejawan itu menikah dengan Ratu Wandan. Ratu Wandan itu adalah ratu yang berasal dari Pulau Banda. Karena itu kan kulitnya hitam. Karena itu Sultan Agung itu kalau dalam gambar itu seorang pengusaha Belanda ketika menghadap beliau, pengusaha POC itu memberikan kesaksian bahwa Sultan Agung itu wajahnya hitam. Karena apa? Cik Mambu keturunan orang Banda. Artinya apa mahasiswa muslimin? Jadi keturunan ya satu pangeran Diponegoro saja itu banyak sekali keturunan. Tidak bisa kita mengklaim kemudian istilahnya ini lebih mulia daripada yang lain. La fadla, tidak ada keutamaan al-Arab wal ajamiyin antara orang Arab dan orang Ajam. Orang Ajam orang di luar Arab. La fadla, tidak ada keuntungannya, tidak ada keutamaannya antara satu dengan yang lain. Illa bitaqwa, kecuali hanya takwanya saja. Inna a'ramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin hampir sampai sekarang ya kalau dilihat di medsos itu hampir semuanya itu ngejrebnya satu dengan yang lain. Ujung-ujungnya apa? Pertikaian. Ya, antara hater satu dengan hater yang lain itu kemudian saling menyerang dengan berbagai informasi yang sebenarnya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara qualified. Ujung-ujungnya apa? Ya terjadi pertengkaran. Karena itu wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau kamu tanazu ya terjadi perselisihan dan pertentangan, kembalikan pada Quran dan Sunnah. Selesai. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, coba antum bisa bayangkan ya. Sekarang orang itu bisa hidup abadi. Kenapa kok hidup abadi? Kayak di Cina itu ketika orang mau mati, maka dia langsung ya membeli organ itu untuk ganti organnya. Berita dulu kan Jet Li sudah hampir mati ya, kena apa itu? Kena namanya hipertiroid, di mana tiroidnya itu menghasilkan zat sehingga dia kemudian sering ya jantungnya itu menjadi lemah. Kalau dibiarkan lama-lama mati. Tiba-tiba dia sehat kembali ini. Ya, kemudian ada isu ya beberapa bintang film dalam sebuah agensi itu kemudian ya entah bagaimana tiba-tiba kecelakaan, nanti kemudian organnya itu diambil semua. Dan organnya itu ditransplantasikan kepada ya orang-orang yang mau membeli tadi. Termasuk juga ibunya Jin Siping. Yang itu kemudian ketika sudah hampir meninggal tiba-tiba menjadi sehat kembali. Karena apa? Diganti levernya. Dahlan Iskan itu kan kena lever kan, stadium akhir itu sudah menunggu. Kalau orang biasa sakit ya lever ya sudah wis ditukokne yang restu buku Yasin ya kon maca isu sore. Ya. Kalau orang itu apa? Sudah kena levernya mengkerut, sudah tidak bisa berfungsi lagi, kan cuma nunggu saja. Tapi di Cina bisa diganti, ditransplantasi dengan ya baru, dan itu punya isi apa nggak jelas. Yang jelas kemarin di Lampung itu guling sebuah pickup, ketika dibuka itu ada 300 ginjal, 300 kilo ginjal. Jadi ginjalnya wong sapa itu. Iya benar. Ya kalau seperti itu berarti apa? Penjualannya marak. Kalau orang diambil ginjalnya kan bisa rusak nanti. Jadi kejahatan sekarang itu luar biasa. Karena itu ma'asyiral muslimin, coba kezaliman seperti itu karena apa? Berkah ilmu itu kemudian ya
tidak ya bisa menjadi ya pelindung atau himayah bagi orang yang ya taat atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya firuna minal ulama wal fuqaha. Karena sebagian mereka itu lari dari ulama dan fuqaha. Coba ya, sekelas Menteri Keuangan Pak Purbaya itu kemudian ya istilahnya apa itu direquest ya. Ya apa kalau barang thrifting, ya barang thrifting barang bekas itu lah. Kalau dimasukkan kemudian ke Indonesia, ya itu kan ilegal loh. Minta izin saya bisa bayar pajak, yang penting dilegalkan. Ya apa iso barang yang tidak legal kemudian dilegalkan karena bayar pajak kan tidak bisa. Nah ini ma'asyiral muslimin. Kemudian ya kalau kita melihat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ya, keuangan ya di pajak itu jenengan tahu ya Alun Rafael dulu ya. Itu kalau dijumlah itu hampir 3.000 triliun ya 3.000 triliun kira-kira sampai bisa ngitung apa enggak duit ya kalau itu akumulatif loh ya bukan hanya yang ditemukan in situ saat kejadian enggak kalau dikumpulkan itu ternyata banyak sekali itu kalau kemudian diurus kira-kira saya kena banyak apa enggak maka itu nanti ya tapi kenapa kemudian kok ya kelihatannya sudah selesai gitu dan orang Indonesia itu sifatnya itu pemaaf ya Banda kalau sudah berlalu itu ya wis pasti kan gitu kan ya mati rapi itu mesti pasti gitu ya sesuatu yang berjalan akhirnya dimaafkan Indonesia itu pemaaf ya PKI yang kemudian membunuh para ulama ya pamang praja dan sebagainya ya sudah berlalu masa itu ya kemudian ya mereka enjoy saja karena apa ya tulus zaman itu berlalu akhirnya mereka kemudian lupa karena itu ma'asyiral muslimin kalau kemudian kita berilmu Pak insya Allah tidak terjadi seperti itu bagaimana syaratnya nah ini syaratnya dalam surah Al-Jumu'ah ya dalam surat Al-Jumu'ah itu yang penting kita bisa menerapkan dakwah itu 4 hal maka jenengan itu tidak akan fi dhalalim mubin tidak akan menuju kepada kezaliman yang nyata huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kana min qablu la fi dhalalim mubin huwallazi dialah Allah yang ba'asa fil ummiyina rasulan yang mengutus kepada sebuah kaum yaitu rasul yang ummi rasul yang tidak bisa baca tulis tapi mengajarkan sesuatu yang bisa mendatangkan barokah apa itu yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi yaitu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kedua apa wa yuzakkihim kemudian mensucikan mereka ada metode yang namanya tazkiyatun nufus yaitu mensucikan jiwa wa yu'allimuhumul kitab tapi enggak cukup dibacakan tapi harus dingehne dengan apa taklimul kitab yaitu diajarkan Al-Qur'an wal hikmah nah, hikmah ini adalah sunnahnya ya, taraktu fikum amro ini ang tadilu abadan mata masaktu bihima kitaballahi wa sunnati rasuli aku tinggalkan pada kamu 2 perkara kalau kamu berpegang teguh keduanya niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya yaitu apa Quran dan sunnah Rasul ada 4 ya tadi pertama adalah yatlu alaihim ayatihi membacakan ayat-ayat Allah ini berupa apa taswidul ulum yaitu menambah ilmu jamul maklumat mengumpulkan ya maklumat atau peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi ya sandaran kita, referensi kita kalau menghadapi kesulitan kita kembalinya ke situ dengan apa? Ayat-ayat Allah yang dibacakan tadi. Abu Bakar itu pernah mengatakan, andaikan aku
kehilangan sandalku pasti akan aku temukan di Quran. Bayangkan ya, ya di Quran saja ya, ya sandal sing ilang iso ditemoni. Bahkan seorang sahabat yang lain mengatakan, andai kan tali pedot untaku itu hilang, pasti akan aku dapatkan di dalam ya, di dalam Al-Quran. Coba jenengan kehilangan kunci, terus jenengan ya tunduk pada Al-Quran. Wah, wa aqimus sholah. Kita harus menegakkan sholat. Akhirnya jenengan sholat. Allahu Akbar. Langsung kuncinya, nyemburi TV. Iya apa enggak? Itu kan sampai sebenarnya ya, taat pada Quran. Dengan apa? Aqimus sholah. Dengan menegakkan sholat saja kunci jauh ketemu. Mau dipikir sampai elek orang ketemu-temu. Bareng sholat tiba no ketemu. Wah, alah tiba yang buri. Akhirnya sholatnya malah kusuk akhirnya. Karena apa? Mikirnya kunci mau ya. Karena apa? Udan montore harusnya diiopne kuncinya renek wis sholat sih. Baru kemudian ketemu kuncinya. Ya, jadi di Quran pun orang itu kemudian akan menemukan apa saja yang kemudian dicari. Karena itu ma'asyiral muslimin, apabila antum menyibukkan dengan Quran, segala sesuatu itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca tok ini. Belum taklimul kitab, belum mempelajari Al-Qur'an, masih membaca saja. Bahkan membaca itu ya satu huruf antum diberi satu hasanah, ya satu kebaikan. La aqulu alif lam mim ya harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Ya, alifnya harfun, ya, lamnya harfun, mimnya harfun. Jadi itu adalah 3. Kalau mendapat 10 kebaikan, ya berarti berapa? Wis 30 kan gitu. Bayangkan cuma mau tok. Ya. Jadi kalau kita kemudian mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang dahsyat. Tapi kenapa kebanyakan kaum muslimin ketika kemudian membaca Quran itu malah kemudian ya dia itu kemudian leren membaca Quran. Coba antum lihat ya tabiat daripada Quran itu kalau jenengan masuk pada madrasah Quran, otomatis antum akan mendapatkan ma'alim fitorik, yaitu rambu-rambu kehidupan. Kalau antum sudah mendapatkan rambu-rambu kehidupan, ya akhirnya antum mempunyai kekuatan untuk sabat ya ala thoriqil haq, menjadi sabat yang menjadi lebih ya konsisten atau lebih istiqomah dalam menghadapi hidup. Dan ketika antum menghadapi sesuatu, mengembalikannya pada Quran, akhirnya apa? Antum mudah menyelesaikan semua masalah. Kalau mudah menyelesaikan masalah, seorang guru besar itu kira-kira memberikan soal yang lebih mudah apa yang lebih berat? Allah akan mengurangi cobaannya apa akan menambah cobaannya? Jadi tambah. Kalau bisa menyelesaikan yang mudah, otomatis kan harus diberikan kesulitan yang lebih lagi. La yazalul bala'u bil mu'minin. Terus menerus ya orang itu akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yamsi ala wajhil ardi, sampai kemudian dia berjalan di muka bumi, walaisa alaihil khati'ah rabbul khati'ah. Jadi seluruh ya khati'ah kesalahannya itu akan diampuni dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Diberikan berbagai macam ujian. Karena itu para mu'alaf dulu enak hidupnya, begitu jadi mu'alaf kira-kira cobaannya tambah ringan atau tambah berat? Tambah berat, iya apa enggak? Ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan istrinya, ya. Tapi kalau dia kemudian murtad, kemudian kehidupan dunia kayaknya moncer kan? Ya karena apa? Setannya sudah nggodok dengan itu saja. Ya, hubbud dunya wasyarab mudhibun lidinillah. Siapa yang cinta pada syaraf, kemuliaan, wal mal dan harta, mudhibun lidinillah, itu akan menghilangkan agamanya. Ya, jadi kalau orang itu cinta sekali kepada harta, kepada kemuliaan, maka kemudian agamanya itu akan hilang. Karena apa? Agamanya menjadi aksesoris saja.
Ada seorang itu yang bolak-balik haji, hampir 1 tahun sekali haji. Tapi ketika mati itu dikuburkan tuh mesti ya sesuai mencungul nih, ya sehingga bolak-balik dikuburkan keluar lagi, dikuburkan keluar lagi. Akhirnya kemudian seorang syekh menyarankan ini tidak bisa dikubur di Maklah atau kemudian di kan kuburannya dua ya, Maklah yang dekat Mekah, ya, kemudian meninggalnya di Mekah itu. Dan kemudian ada yang Suraya, Suraya itu belakangnya stadion. Itu lebar sekali, Makbaroh Suraya dan Makbaroh Maklah. Makbaroh itu kuburan. Ya. Jadi ya ada dua kuburan itu, dikuburkan di situ tidak bisa. Baru kemudian bisa dikuburkan setelah kemudian dikuburkan di padang pasir, baru tidak keluar. Jadi ma'asyiral muslimin, ini kadang-kadang ada sebagian kita itu yang kemudian bisnisnya apa? Ya badal haji itu loh. Tahu ya badal haji? Lah badal haji itu ternyata nggak dibadalkan. Ditarik duit tok, dikei sertifikat, tapi yang badalkan orang enek. Apakah yang badalkan tuh kemudian hajinya tidak sah karena dia bayar? Paham ini ya? Sing bayar tetap sah karena apa? Dia sudah bayar. Ya, kemudian sing tidak sah siapa? Sing melakoni. Kan harusnya dia ya al-hajjul al-arafah. Jadi haji itu kalau mereka hadir di Arafah cuma itu tok saja loh. Enggak. Coba kalau dia membadarkan 5 orang, maka dia butuh 5 orang yang pernah haji itu untuk wukuf di Arafah. Cuma itu saja, sederhana. Nah, kebetulan waktu saya dulu pas haji tahun 2010, itu kemudian juga sama-sama dengan yang membadarkan haji, kakaknya meninggal. Nah, kemudian saya cari di Arafah, di telepon pas ya. Pas hari tarawih bisa ditelepon, pas hari Arafah orang bisa ditelepon, Pak. Ya, bisa ditelepon pas tengah hari itu katanya di dekat Namiro. Nah, saya parani di masjid Namiro. Ternyata juga tidak ada. Iki gimana? Sapa ndak? Insya Allah sah haji Mas Muta. Ya. Sing ndak sah siapa? Sing membadalkan tadi. Pulang itu ya tiba-tiba sudah mendapatkan ya sertifikat itu yang di Bigora itu loh, Pak. Ya. Jadi bisnis itu ternyata itu tadi jangan dijadikan ya ibadah itu menjadi bisnis. Karena itu nanti bendunya, bilahinya, ya balasannya di dunia itu luar biasa. Karena apa? Kalau nanti tidak nutup ya di dunia, nanti akan diteruskan di alam barzah. Kalau alam barzah ternyata masih belum tuntas juga, maka kemudian akan ya dibalaskan ketika dia dibangkitkan oleh Allah pada waktu Yaumul Mahsyar. Di Yaumul Mahsyar ternyata urung nutut juga, maka dia harus menunggu 50.000 tahun sampai kemudian dia harus menerima ya mizan ya ketika dia harus ditimbang amalnya. Dan ternyata amalnya itu belum nutut juga, akhirnya apa? Ditunggu sampai dia menerima kitab diuncale miwaraihim dohri di belakang punggungnya atau lewat tangan kanan di depan. Itu pun juga tidak ya nutut juga ya nanti kemudian akan diselesaikan di kontoroh. Kontoroh itu sirat, jembatan. Ketika jembatan itu ternyata dia masih kena juga ya, maka dia kemudian harus ya berdiam di neraka jahanam dulu. Setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dipanggil ketika masuk surga itu dipanggil orang-orang yang dia zalimi. Orang yang dizalimi itu dimintai apa itu maaf. Dan orang yang dimintai maaf itu dipameri Gusti Allah. Kowe nek memaafkan tak kei surga sing luwih dhuwur lho. Kowe maafkan apa ndak? Kira-kira sampean kon pilih memaafkan dikei surga sing luwih dhuwur pilih pundi? Ketika wis enggak enek rekening, sudah ndak punya kekayaan, ndak punya simpanan, ya, ndak punya deposito, ya, wis kosongan semua. Terus jenengan ditawari, kamu maafkan orang ini, kalau kamu nggak memaafkan tak cemplung nenek yang rokok. Tapi kalau kamu maafkan, ya, dan orang ini bisa masuk surga, maka pakai surga yang lebih tinggi. Tingkatannya surga itu sebanyak huruf yang ada di Al-Quran. Dan setiap tingkatan itu membuat iri para penghuninya. Nyapa aku gak kok yang kono, nyapa aku. Ya.
Sedangkan yang paling tinggi itu adalah Firdaus. Itu kapling yang paling mahal. Ya. Yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Itu surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Syaratnya mudah. Yaitu ketika mereka sholat dalam keadaan khusyuk. Walladzina hum anil lahwi mu'ridun. Ketika menghadapi barang yang lagau, barang yang sia-sia, mu'ridun, dia menghindar. Enteng Pak ini ya. Bayangkan, qad aflahal mu'minun, dia cuma beriman saja, mesti beruntung. Salat yang khusyuk, kemudian menghadapi sesuatu yang lagho sia-sia, dia berusaha untuk menghindar. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Maka ketika dia punya harta, kemudian dizakati. Walladzina hum li furujihim hafidun. Kemudian ya farjinya itu dipelihara, tidak melakukan perzinahan. Ila ala aswajihim au malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya kecuali dengan istri atau budaknya, maka kalau dilakukan selain itu, ya maka itu ada sesuatu yang tercela. Waladina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Iki sing abot iki semburi ini. Ya, apa waladina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Yaitu amanah dan kemudian janjinya itu harus dia penuhi. Waladinahum ala sholawatihim yuhafidun. Maka kemudian dia sholatnya itu dijaga. Jadi sholat ada dua. Sholat yang pertama itu khusyuk, yang terakhir tadi yaitu kita harus menjaga sholat itu dawam atau terus menerus. Ulaika humul warisun. Inilah yang mewarisi. Mewarisi apa? Ya, hum firdausa. Dia mewarisi surga Firdaus. Surga paling tinggi. Di dalam surat Al-Mu'minun. Syaratnya kelihatannya mudah. Tapi sing bendol mburi sing tadi waladzinahum li amanatihim wa ahdihim raun. Yang paling jegal yaitu. Karena itu idza wusidal amru ila khairi ahlihi fangtadiri sa'ah. Barang siapa yang mendapatkan amanah tapi kemudian dia ngelirwaake amanah tadi dan bukan ahlinya, fangtadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Ya, insya Allah ini akibillah berkaitan dengan hadis ya, dan keterangan yang berkaitan dengan rohul barokah, diangkatnya barokah dalam kehidupan. Sebenarnya itu barokahnya apa? Barokah waktu menjadi sia-sia, barokah keluarganya, kalau tidak barokah menjadi berantakan, barokah kepada istrinya, ya. Kemudian istrinya malah kemudian tidak bisa taat kepada dia, atau kemudian barokah berkaitan dengan ma'isah atau penghidupannya, ya piro-piro duit ya terjunnya hanya kepada sesuatu yang tidak berguna. Nah ini ma'asyiral muslimin, supaya barokah waktu, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah kehidupan, barokah ya penghidupan kita ma'isah itu senantiasa dinaungi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa membuka kuncinya dengan iman dan takwa, kemudian senantiasa lujuk as-shadiq kembali ya secara paripurna kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ya, masih ada ketinggalan tadi yang kedua, yaitu ayat duluhu as-sabab, yaitu berusaha untuk kemudian berkorban ya dalam rangka apa? Memenuhi sebab-sebab terpenuhnya barokah itu kita harus juhud, harus at-tadhiyah, harus berkorban. Insya Allah kalau dengan begitu kita akan mendapatkan barokah di dunia wa dunya badal akhir. Insyaallah demikian ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hada wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.